Kemenangan 1-0 atas Cina malam tadi memang wajib kita syukuri, karena dengan tambahan 3 poin membuat mimpi menuju panggung tertinggi menjadi semakin dekat. Selain itu, teamwork yang ditunjukkan oleh para punggawa Garuda malam tadi jelas mencuri banyak perhatian, karena kapan lagi Indonesia punya tim yang sesolid dan kuat seperti sekarang ini. Dan salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah penampilan dari Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United itu tampil cukup mengesankan malam tadi. Bahkan beberapa kali aksinya benar-benar membuat para pemain Cina kewalahan. Tak sampai di situ saja, kemenangan atas Cina sendiri merupakan kemenangan ketiga beruntun timnas ketika bermain di kandang. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau Indonesia saat ini diakui dunia sebagai salah satu tim yang harus diperhitungkan. Saat ini publik tanah air patut berbangga dan mengatakan, oh gini toh, rasanya punya timnas yang keren. Karena ya emang sekeren itu penampilan timnas Indonesia sepanjang babak round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coba bayangin aja deh, datang sebagai tim debutan dan ranking paling rendah, kita berhasil menahan imbang tim langganan Piala Dunia, Australia dan Arab Saudi di pertandingan pembuka. Kemudian menahan imbang Bahrain di tandang, lalu mengalahkannya di GBK pada pertemuan kedua. Meski Indonesia tak selalu tampil sempurna, seperti saat menelan kekalahan konyol ketika bertandang ke markas Cina dengan skor 2-1, atau saat menelan kekalahan memalukan 5-1 atas Australia dan 4-0 atas timnas Jepang. Namun, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, 1-0 baru-baru ini atas Cina cukup membuat fans timnas Indonesia puas dengan penampilan pasukan Garuda sepanjang babak round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan di laga versus Cina sendiri, Patrick Kluivert benar-benar memberikan kejutan dari sisi line up, di mana Kambuaya, Egy dan Yaakob Sayuri langsung dipercaya sebagai starter. Tentu awalnya semua ragu, tapi kembali lagi, semua keputusan yang diambil pastilah sudah diperhitungkan dengan seksama. Dan terbukti, penampilan mereka bertiga secara umum boleh jadi sangat layak untuk dipuji. Karena dari sisi etos kerja, walah mereka membuktikan jika pemain dari Liga 1 pun sekarang juga bisa bersaing. Terutama performa dari Ricky Kambuaya yang cukup mencuri perhatian dalam match malam tadi. Dia bermain cukup Spartan, punya bodi kuat, serta cukup tangguh ketika duel 1 versus 1. Bahkan performa dari Ricky Kambuaya malam tadi benar-benar membuat para pemain Cina cukup frustasi. Dan hal itu dibuktikan saat Kambuaya dilanggar dalam kotak penalti oleh pemain Cina. Sebuah hadiah penalti yang dimanfaatkan sempurna oleh Ole Romani sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada match malam tadi. Indonesia mendominasi segala sisi. Sementara itu, jika bicara soal jalannya pertandingan, kami pikir timnas memang layak menang. Sejak awal laga, pasukan Patrick Kluivert langsung menekan Cina. Gak harus pakai penguasaan bola yang dominan, hanya perlu melakukan umpan 1-2 cepat, dan bola sudah ada di area permainan Cina. Indonesia pun menciptakan lebih banyak peluang, di mana meski secara total timnas kalah penguasaan bola. Tapi tim Garuda unggul jumlah tembakan dengan 13 berbanding 5 shoot, 3 on target berbanding 1. Dan sekali lagi, Indonesia memang tampak lebih tajam, saat Cina justru gagal menciptakan peluang berbahaya.
Indonesia pecahkan rekor baru. Sementara itu, kemenangan atas Cina malam tadi membuat timnas Indonesia mematahkan rekor buruk melawan timnas Cina. Seperti yang diketahui, Dragon Team sangat superior jika berhadapan dengan skuad Garuda. Dalam 5 pertemuan terakhir saja contohnya, Indonesia tak pernah menang lawan Cina. Bahkan jika ditarik lebih jauh, skuad Merah Putih tak pernah bisa mengalahkan Dragon Team selama 38 tahun. Indonesia terakhir mengalahkan Cina pada tahun 1987 silam. Saat itu, skuad Garuda menang lawan Dragon Team dengan skor 3-1 di ajang Kings Cup. Tembok kokoh timnas bawa Indonesia ke Piala Dunia. Di sisi lain, Cina dengan segala upaya yang dimiliki tampak tak berdaya di hadapan strategi cemerlang tim pelatih dan semangat juang anak-anak Garuda. Lini belakang Indonesia berdiri kokoh bagai tembok besi, mematahkan setiap serangan lawan dengan keberanian yang nyaris legendaris. Di tengah lapangan, para gelandang menari-nari, mengalirkan bola dengan presisi yang memukau, seolah-olah mereka sedang mengukir karya seni di atas rumput hijau. Dan di sektor depan, ketenangan serta determinasi sungguh membuat lini belakang Cina pontang-panting. Tentu saja, kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, tapi ini adalah pernyataan keras bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Ini adalah teriakan lantang bahwa Garuda telah terbang lebih tinggi dan siap menantang siapa saja. Ya, malam takbir di GBK memperlihatkan kalau Indonesia bukan hanya menang, melainkan sedang mengukir dongeng modern yang akan dikenang selama berabad-abad oleh para pecinta sepak bola. Ranking FIFA Indonesia naik drastis. Sementara itu, kemenangan atas Cina tidak hanya berpengaruh besar pada peluang timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga langsung berdampak pada peringkat FIFA mereka. Ya, sebelum pertandingan dimulai, timnas Indonesia berada di peringkat 123, sementara timnas Cina berada di peringkat 94. Dengan selisih 29 peringkat, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan poin tambahan yang besar, terutama setelah mengalahkan timnas Cina dalam laga ini. Di mana menurut laporan dari Footy Rankings, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,05 poin, sehingga total poin mereka kini menjadi 1157,98. Berkat tambahan poin ini, timnas Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 117 dunia. Dan semakin dekat dengan peringkat 100 besar dunia yang telah ditargetkan oleh Pak Erick Thohir. Dan sekali lagi, kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada perjuangan para pemain timnas. Karena berkat kemenangan ini, peluang Indonesia untuk mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia makin terbuka lebar. So, tetap semangat dan jangan berpuas diri, karena tantangan lebih berat sudah menanti.